Nah sekarang ini apa yang terjadi? Ini Uni Lubisnya nanyanya udah kayak penyidik Bareskrim. Baru aku mau bilang. Iya. Apa yang terjadi? Mentang-mentang Uni ini topeng lama gua. Iya. Nanyanya kayak interogasi gua aja. Bener, iya, Dia Pak. lupa gua Menko loh. Iya. Itu harus kita lihat. Itu bisa rawan konflik of interest nggak Pak? Ya sangat. Ya. Siapa yang punya potensi konflik of interest ini? Apa Uni? Ku tumbuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, lancar, dan banyak. Ada obrolan menarik saat Luhut Binsar Panjaitan bersama Ari dan Budi dari Total Politik saat membicarakan IKN dan Ormas yang mendapatkan izin mengelola tambang. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Nah karena ngomong infrastruktur, IKN lagi nih, yang the hottest isu baru kemarin kan. Jadi apa yang terjadi sebetulnya dengan IKN? Karena ini kan ini menjadi perhatian media asing juga. 2 bulan sebelum 17 Agustus 2024 yang dijanjikan akan presiden akan upacara kenegaraan di sana. Tiba-tiba kepala dan wakil mundur. Apa yang terjadi? Sebenarnya Seto aja yang jawab itu. Karena sebenarnya saya kan ketua task force untuk. Nah makanya itu juga nanti itu pertanyaan kedua. Nah sekarang ini apa yang terjadi? Ini Uni Lubisnya nanyanya udah kayak penyidik Bareskrim. Baru aku mau bilang. Iya. Apa Uni. yang terjadi? Mentang-mentang Uni ini topeng lama gua. Iya. Nanyanya kayak interogasi gua aja. Bener, iya, Dia Pak. lupa gua Menko loh. Iya. Enggak. Kalau yang ini Menko Marves, ini mengkondisi. Pak Jadi apa yang terjadi? Jenderal cocok juga jadi ketua KPK ya Pak Jenderal ya. Jadi apa yang terjadi, Uni Pak? jadi ketua KPK aja deh. Pak, saya yakin Pak, kalau Uni Lubis ketua KPK, KPK nggak akan kampungan Pak. Iya. Nggak ada kampung-kampungan itu. Ya sebenarnya menurut saya IKN itu kalau menurut saya itu semua undang-undang yang dibutuhkan untuk menjadi satu organisasi yang kuat itu dia punya. Kasarnya dia bikin keputusan apa jalan gitu loh. Nggak ada gitu. Tapi Ya, nggak overlap tuh OIKN dengan Kementerian PUPR misalnya. nggak ada yang overlap semua. Itu menyangkut leadership aja. Oh gitu. Ya menyangkut leadership aja. Ya kita kan nggak bisa bicara aib orang lah. Ya. Ada. Tapi kan gini, Pak Menko, jadi ada 2 hal ya. AHY, Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR, dia ke sana. Dari sana kemudian dia mengumumkan dan lapor ke Presiden bahwa ada lebih dari 2.000 hektar lahan IKN bermasalah. Pertanyaan Uni Lubis adalah, lah kok baru ketahuan sekarang? Perasaan Presiden sering bener ke sana, itu satu. Yang kedua, 2023 Pak Menko itu ditunjuk menjadi ketua tim percepatan investasi untuk IKN. Bener nggak? Bener. Tapi kan nggak ada investor asing yang masuk. What happened? Masuk. Cocok juga jadi jaksa agung Uni Lubis Pak. Kita lihat cara bertanyanya ini Pak. Hantam dulu Pak kan. Sebenarnya kan enak buka aib orang lah. Sudahlah udah lewat lah itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana. Ya tapi nggak bisa membuat keputusan ya nggak jalan-jalan barang itu. Jadi ya sederhananya itulah. Nanti di belakang layar kita cerita lebih banyak. Tapi saya Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana memang ya nggak jalan aja. Ya nggak jalan. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ketua IKN lah, masa tanggung siapa? Begitu. Bukannya Kementerian LHK ngasih lahan itu prek gitu aja tapi ternyata bermasalah? Enggak, kalau masalah itu di mana sih Uni nggak ada masalah, makan pun kadang kita ada masalah. Iya, tapi kan ya kan makan kadang-kadang sendoknya nggak pas kan masalah. Ya tapi makanan sudah ada ya lu makan, lu campur dong yang benar. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil risikonya, bahwa makan tuh kok tergigit sedikit sini, cabai
ada bobby trap itu cabenya di situ, ya kan lu bisa pisahin. Ya, tapi lu udah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesel aja liatnya itu loh. Jadi Luar biasa. Paten. Pak, Tapi masih ada satu pertanyaan lagi karena mereka berdua udah riset tentang hubungan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo. Belum. Tapi ntar dulu, itu akan seru banget. Tapi masih IKN. Iya. Ya, IKN itu kenapa harus bikin bandara IKN padahal di situ ada bandara Balikpapan, ada bandara Samarinda, jalan tol, katanya mau jadi Green City, tapi nanti mobil-mobil yang lewat di sana, kenapa nggak misalnya bikin kereta api? Paten juga Uni lu bisa di kepala IKN ini Pak. aku setuju tuh kita iya, usulin aja. Paten iya, Pak. Karena kepala IKN-nya belum ada ini. Iya, Pak. Pak, siapa pula berani kritik beliau, Pak kan? Nah, Kalau Uni jadi kepala IKN, ada yang berani kritik dia. iya. Dia bikin kereta cepat langsung situ, Pak. Tapi kalau kita pergi ke IKN itu, menurut saya nih ya, menurut saya bagus banget sih. Jadi itu kalau Anda mau lihat mau sampai di IKN itu ada hutan rawa yang harus kita pelihara terus kan. Itu jadi bisa turis juga ke sana itu. Kemudian kenapa lapangan terbang itu dibuat? Ya memang ada dong VIP untuk VVIP. Tamu negara datang mendarat di mana, masa mendarat di Balikpapan, jauhan kan, ya dibuat di situ. Dan saya pikir bagus kok perencanaannya, menurut saya hebat, dan finishing gedung istananya juga menurut saya baik. Saya kan dari sana 3 minggu lalu, ya menurut saya bagus. Ya, ada masalah tanah, saya yang mimpin rapat di situ, udah kita beresin ADP-nya supaya segera dikeluarkan. Ada Poldanya, ada Kodamnya, ada semua IKN-nya hadir di sana. Jadi saya pikir ya masalahnya enggak memang terlalu banyak. Tapi memang ini enggak akan selesaikan dalam 2 tahun. Memang ini kan multi-years program ya. Jadi bisa 10 tahun baru selesai, dan pemindahan itu bukan tidak gampang begitu aja. Tapi saya lihat sih cukup bagus sih. Jenderal, sebelum ke isu dunia ini ada satu lagi pertanyaan nih. Apa itu? Iup ormas ini gimana nih? Untuk ormas. Iya kan kita kan kalau Betul. mau ngurusin bumi dan air nih kita masuk ormas aja di Betul. sini kan. Dan apakah negosiasi IO ormas ini diserahkan kepada Mas Seto lagi apa bukan? Seto ini dari tadi tugasnya apa banyak kali. Dari negosiasi Jangan Elon gua- Musk, kelapa sawit, Jangan pembebasan gua aja dong yang juga. banyak tugas yang muda biar lebih banyak. Iya, tadi aja udah 4 tugas Iya, Mas Seto. Aslok juga kan asisten logistik. Jadi baru ketahuan kenapa Pak Menko selalu dapat tugas tambahan terus dari presiden dan bersedia menerima. Karena ada Mas Seto. Ada benarnya tuh. Ada Seto, ada Firman. Firman mana Firman? Nah tuh Mas Firman. Itu ada Firman, Ada ada dia Madura. Madura 1 itu. Iya, ada Singgi juga tuh Pak Singgi. Singgi. Singgi ya. tadi bisik-bisik ke aku Pak, aku kenal sama dia kan udah agak lama. Bos, dulu aku teman Ahok, sekarang lebih paten aku, teman Luhut. Kau tuh bisa aja. Makanya hus ngawur kau. Aku gitu-gitu Naik Pak, kurang kelas, ajar. naik kelas, naik Terlaluan kelas. kau. Terlaluan Singgi itu Pak. Setelah Pak, kirim kain dulu. Kirim ke IKN. Jangan-jangan Iya. dia kangen Ahok lagi, bahkan udah rame di medsos lagi Ahok tuh Iya. Pak. Mau maju gubernur mana gitu kan. Nanti dulu politik Kalian kita, iya. kalau mau nanya Jakarta tanya ke gua. Kutumbuk mulutmu Hok. Ayo Pak, iup ormas ini gimana Ormas. Pak? Mas. Iya, Ini Total politik mau bikin ormas kalau Iya. begini gitu cara. kita tahu juga Pak. Susah juga bikin YouTube nih, mending kita bikin ormas. Iya. Pak, kita bisa juga bikin pengajian tasawuf ini supaya dapat iup ini kan. Bisa Pak, Ya. Kita santri-santri 3 ada lah Pak kita Pak. Iya. Iya. Niatnya baik lah itu aja. Jarak enggak oke kan? Udah Belum kan? ya, belum oke. Jadi Paham kan kau? Kasih 2 kalimat 3 kalimat nggak ada Pak? Ya sebenarnya itu kan juga ada keinginan organisasi keagamaan itu juga mungkin bisa dibantu dengan program ini, daripada ya sumbangan-sumbangan aja. Mungkin ada
tambang yang sudah jalan mereka diikut sertakan diberikan sahamnya. Itu haknya presiden juga sih. Tapi bagus juga sekarang diberikan, jangan nanti pas lagi kampanye dibilang lagi nyogok lagi. Jadi padahal tujuannya sebenarnya supaya ormas keagamaan ini juga bisa membantu umat untuk mungkin rumah ibadah, sekolahnya dan sebagainya dari situ. Tapi kan itu bukan ekspertisnya. Ujung-ujungnya nanti seperti menjadi bisnis rente. Artinya ormas dapat izin, dapat konsesi. Nanti karena dia nggak bisa, nanti dia kerjasama lagi sama perusahaan yang selama ini udah ada, nggak begitu ya? Ya kita tata lah, kita tata. Mbak Uni hati-hati ada perwakilan ormas di situ ya. Kan niatnya baik, Mbak. Niatnya baik. Ya. Niatnya baik itulah kau. Gak usah dipanjang-panjangin lagi. Ya memang kita mesti rame-rame awasin. Itu. Ya, terus saya kira itu judul kayaknya ya, judul. Ya, jadi ya memang kita harus rame-rame awasin. Jangan ada oknum-oknum nanti yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya dia juga. Itu harus kita lihat. Itu bisa rawan konflik of interest nggak Pak? Ya sangat. Ya. Siapa yang punya potensi konflik of interest? Apa Uni? Ku tumbuk mulut.